Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka pasca giat operasi tangkap tangan ATT di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur atau BBPJN Kaltim di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasusnya adalah dugaan suap terkait proyek jalan di wilayah Kabupaten Pasir tahun 2023 senilai 50,8 miliar rupiah. Kelimanya memakai rompi oranye tahanan KPK saat dihadirkan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu 25 November dini hari. 5 orang itu terdiri dari pejabat di BBPJN Kalimantan Timur, serta pihak swasta yang ditangkap saat operasi tangkap tangan ATT pada Kamis 23 November 2023. KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, kata Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak. Kelima tersangka yaitu Direktur CV Bajasari BS Nono Mulyatno NM, pemilik PT Fajar Pasir Lestari FPL, Abdul Nanang Ramis Anar, staf FPL Hendra Sugiarto HS, Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kaltim TPB, Rahmat Fajar RFV, dan pejabat pembuat komitmen PPK pada pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Kaltim, Riyado Sinaga RS. Kasus ini terungkap dari giat ATT pada Kamis 23 November tahun 2023, tim KPK mengamankan 11 orang termasuk 5 diantaranya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka ini ditangkap KPK di kantor BBPJN Kalimantan Timur yang berlokasi di Gedung Squash Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yus, Balikpapan Selatan. Turut diamankan uang tunai sejumlah sekira 525 juta rupiah sebagai sisa dari nilai 1,4 miliar rupiah yang diberikan kepada pelaku. Manipulasi e-katalog lebih lanjut Tanak menjelaskan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis UPT Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BBPJN Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Lingkup wilayah kerja BBPJN Kaltim diantaranya Kabupaten Pasar dan Kabupaten Penajam Pasar Utara di tahun 2023, sesuai dengan e-katalog dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan Jalan Nasional Wilayah 1 di Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan dengan nilai 49,7 miliar rupiah dan preservasi Jalan Kerangwolo Kuaro dengan nilai 1,1 miliar rupiah, ungkap Johannes. Untuk kedua proyek tersebut, kata Johannes, RS saat proyek itu dilakukan menjabat Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur Tipe B, dan RS ditunjuk selaku PPK agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut. Johannes menyebut NM, ANR, dan HARS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang. Atas tawaran tersebut, HS menyampaikan pada RF, dan RF menyetujui kesepakatan tersebut, lalu RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog LKPP. Untuk besaran pembagian uang, RF mendapatkan 7% dan RS mendapatkan 3% sesuai dengan nilai proyek, kata Johannes. Sekiranya tahun 2023, lanjut Johannes, NM, ANR, dan HS memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di kantor BBPJN Wilayah 1 Kaltim hingga mencapai sejumlah sekira 1,4 miliar rupiah dan digunakan diantaranya untuk acara Nusantara Sale tahun 2023. Sebagai informasi, Nusantara Sale 2023 adalah acara yang diinisiasi Kementerian PUPR untuk persembahan IKN Nusantara, dan sebagai awal pembangunan ibu kota yang berfokus pada maritim dengan tujuan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Acara yang dibuka pada 9 September tahun 2023 itu menjadi simbolis perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Nusantara Sale 2023 diikuti kapal layar asing dari 5 negara termasuk Indonesia, yakni Malaysia, Afrika Selatan, Norwegia dan Australia. Para pelaut yang berpartisipasi berasal dari 7 negara, Indonesia, Jerman, Amerika,
Afrika Selatan, Norwegia, Australia, dan Filipina. KPK tidak menjelaskan berapa banyak uang yang digunakan untuk acara Nusantara Shield 2023. Namun, dari total suap 1,4 miliar rupiah, KPK berhasil menyita uang tunai 525 juta rupiah saat OTT. Temuan uang dimaksud menjadi bukti permulaan awal untuk pengembangan lebih lanjut, tandas Johanis. Untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 di rutan KPK. Tersangka NM, ANR, dan HS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka RF dan RS sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.